Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita semakin bertakwa. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabah la sakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlumi. Ada 3 golongan yang doanya dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa seorang musafir. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, doa orang tua itu sangat mujabah, sangat ijabah. Banyak contohnya, karena doa orang tua orang menjadi sukses. Ada anak kecil yang kepengen jadi pilot, kemudian ayahnya megang kepalanya, "Le, kamu besok kalau sudah besar jadi pilot." Dan akhirnya setelah besar dia jadi pilot. Ada orang tua yang selalu mendoakan anaknya agar supaya menjadi pegawai BUMN ketika sejak mahasiswa. Terus dia didoakan, dan setelah lulus dia menjadi pegawai BUMN. Ada juga doa anaknya yang sakit buta. Jadi Bukhari Muslim itu, Imam Bukhari periwayat hadis itu, ketika masih kecil dia dalam keadaan buta, tapi oleh ibunya didoakan agar sembuh. Dan ternyata setelah itu dia sembuh. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, berbaktilah kepada kedua orang tua, dekati kepada orang tua, nurut sama orang tua. Kalau pergi cium tangan, dengan begitu orang tua akan senang dan tentu akan mendoakan terus yang baik-baik. Karena keberhasilan orang tua, keberhasilan anak-anak, peran orang tua itu sangat besar, karena doanya sangat mujabah. Bahkan ada orang yang dalam penjara itu didoakan ibunya supaya menjadi dakwah, supaya menjadi ustadz. Akhirnya beneran. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, doa seorang musafir itu juga ijabah. Oleh karena itu, kalau kita berpergian silaturahmi ke famili, ke saudara di luar kota, ketika kita sedang berpergian, status kita menjadi musafir. Lah itu kita memperbanyak doa. Dengan begitu, insya Allah doa-doa kita ketika saat musafir akan diijabahi Allah. Doa apa saja? Doa supaya dimasukkan surga, doa supaya dijauhkan dari neraka, doa sesuai cita-cita kita, dan doa yang lain. Pokoknya kita ketika saat berpergian, ketika kita menjadi musafir, perbanyaklah doa. Kemudian yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Di zaman sahabat Nabi dulu yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi,
Ketika dia jadi gubernur di Kufah, dia dibisiki hal-hal yang buruk, difitnah. Dia dilaporkan bahwa saat itu ketika tidak bisa menjaga sholatnya, ketika menjadi imam. Dan berita ini dilaporkan sampai Umar bin Khattab. Akhirnya saat diganti dengan tujuan agar tidak terjadi kekacauan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ditarik menjadi penasehatnya. Kemudian Umar bin Khattab mengadakan penilaian. Dia kunjungi bersama Sa'ad, bersama tim tentang Sa'ad, bagaimana penilaian saudara-saudara ketika itu. Ketika ditanya bagaimana Sa'ad, apakah dia orang baik, mereka pada menjawab dia orang soleh, dia orang baik. Tetapi ketika rombongan berkunjung di masjid Bani Abbas, ada namanya seorang yang namanya Usamah bin Qatadah, itu membuat fitnah yang keji. Sa'ad bin Abi Waqqas dituduh tidak mau mengirim pasukan perang. Dan yang kedua, dituduh tidak membagikan ghanimah secara merata. Kemudian yang ketiga, dituduh dia memutuskan perkara tidak adil. Nah, mendengar itu dan saat berdoa, ya Allah, apabila yang dikatakan saat itu dusta karena riya, karena ingin mencari muka, maka panjangkan umurnya, kemudian panjangkan kefakirannya. Yang ketiga, jerumuskan dia ke dalam kehinaan. Setelah itu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ketika Usamah itu ditanya bagaimana kabarnya, Usamah ini selalu menjawab, orang tua renta yang selalu dirundung musibah karena terkena doanya Sa'ad. Bahkan ketika akhir hidupnya, karena sudah sangat tua sampai kulitnya itu menutupi bola mata. Kemudian dia selalu mengganggu budak-budak wanita. Nah, ini sebagai bentuk kehinaan dan memalukan. Jadi doanya Sa'ad ketika itu langsung tembus ke langit. Oleh karena itu anak-anak, jangan sampai kita menzolimi kepada orang lain. Jangan sampai anak-anak ketika sama teman-temannya menyakiti atau merampas bukan haknya, mengambil milik bukan haknya, membuli, itu jangan sampai. Sebabnya kalau orang yang disakiti nanti berdoa yang tidak baik, maka akan dikabulkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.